刹车距离，知道吧？我还有希望吗？ Halo, apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya Soul Zero. Bang, saya nggak dikenalin. Kamu ngapain sih sini? Pergi sana coba. Hoi, saya Badrun. Salam kenal. Dah, hus. Pergi sana, nanti abang beliin es krim. Rasa Kirdun, mau nggak? Janji ya bang. Ya, pergi sana. Oke, kali ini saya akan merecap sebuah film Cinese berjudul Pegasus. Karena saya nggak mau spoiler di awal, silahkan tonton sampai habis ya. Oke, PW-kan posisi rebahan, kalau headset kegedean jadi siapkan earphone agar lebih enak dengarnya, dan intro dulu. Pada awal film kita diperlihatkan seorang pembalap mobil yang sangat jago untuk bikin saingannya pensiun. Sadis nggak tuh? Lantaran dia selalu juara 1 dari 5 kejuaraan dunia berturut-turut. Tapi suatu hari dia dijebak dan ditangkap polisi yang membuat dia kehilangan semuanya. Dari mobil mewah, jam mewah, teman dekatnya, hingga pacarnya. Tapi 5 tahun udah berlalu. Dan kali ini dia ingin agar diperbolehkan balapan lagi oleh Asosiasi Balapan Dunia Silly, gak pakai T. Namanya Zhang Fei. Film ini akan berfokus pada dirinya. Untungnya ternyata yang sekarang menjadi ketua asosiasi adalah temannya dulu. Jadi ketua itu memperbolehkan Zhang Fei untuk balapan lagi dengan syarat harus tes SIM dulu. 这就是大公无私的万主席。当年我比较张狂。我可跟你说啊，只要你的驾照能从4场 S 里，还路上你是大捷，林振东都连续赢好几年，顺便可以体会一下赢不了比赛是什么感觉。爷爷再见。 Setelah itu Zhang Fei pergi ke perpustakaan bersama anaknya bernama Zhang Yang. Karena susah nyebutinnya aku panggil Jajang aja ya. Kebetulan Jajang melihat majalah tentang pembalap baru yang selalu menang 5 tahun terakhir. Bernama Li Zhendong. 灭了林真东。成语都是4个字的。 Malam pun tiba, Zhang Fei menceritakan dongeng ke anaknya sebelum tidur. Oh iya, Zhang Fei tipe yang sangat protektif ke anaknya. Ada suatu hari, Jajang pulang dengan keadaan babak belur. Zhang Fei langsung menelpon bapaknya untuk menunggu anaknya di depan gerbang untuk siap-siap babak belur. Alhasil, dia babak belur juga. Serasi memang nih anak bapak. Sebelum Jajang tidur, Jajang bercerita bahwa bapak temannya pembalap juga dan meminta Zhang Fei untuk balapan dengannya. Zhang Fei pun mengiyakannya apabila dia juara dunia nanti. Setelah anaknya tidur, Zhang Fei memberanikan diri untuk menelpon co-drivernya dulu. Ternyata sobat karibnya itu udah menunggu Zhang Fei menelponnya 5 tahun terakhir. Dia menyuruh Zhang Fei menemuinya di Tongedan besok dan dia memakai pakaian dinosaurus. Keesokan harinya Zhang Fei ke Tongedan ketemu orang yang memakai baju dinosaurus. Zhang Fei langsung memeluknya dengan erat sambil bilang semua penyesalannya karena tidak berani menemuinya 5 tahun terakhir. Namanya Yuqiang. Karena Yuqiang sedikit emosi istrinya dibelai mesra sama Zhang Fei, Yuqiang mengajak Zhang Fei naik roller coaster untuk naikin mood mereka. Di roller coaster, Yuqiang bertanya tentang kebutuhan balapan. Ternyata Zhang Fei nggak siap sama sekali, bahkan SIM aja dia belum punya. Sampai Yuqiang bertanya, ngapain aja kamu 5 tahun terakhir bangsat? Ternyata anaknya Jajang adalah anak yang tiba-tiba muncul di mobilnya. Tapi saat dia mencari siapa ibunya, Siapa yang cita-citanya mandul? dia pun berpikir untuk merawatnya sendiri. Tapi tak lama setelah itu, Zhang Fei kena kasus yang membuatnya bangkrut total hingga banyak utang. Akibat sponsornya minta ganti rugi.
hingga dia menjual semua mobil dan jam-jam mahalnya dan memulai lagi dari nol. Dan dari sisa uangnya dia membuka kedai nasi goreng sangat cepat dan enak. Ginilah gambaran dia dulu pas masak nasi goreng. Shin berpindah ke Zhang Fei yang akan membuat SIM baru. Tapi karena dia nostalgia saat dia balapan dulu dan ingin memamerkan skillnya ke penguji SIM di situ untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, Zhang Fei langsung gaspol. Di sisi lain, Li Zhendong sedang latihan mobil dengan diiringi helikopter pribadinya. Ini Li Zhendong. Dia kalau di real life bagaikan Marc Marquez yang pas awal kemunculannya selalu menyapu bersih lawannya tanpa kalah dan merupakan pembalap muda yang berprestasi walaupun sekarang terancam pensiun akibat kecelakaan beberapa bulan lalu. Dan juga Li Zhendong adalah anak orang kaya di Cina. Karena nggak enak telah merusak mobilnya penguji SIM di situ, Zhang Fei berniat mengganti mesin yang telah digantinya. Tapi dia sekalian menyuap penguji itu untuk meminjam mobilnya. Dan di sini kita diperlihatkan keahlian Zhang Fei menyetir mobil bak supir Lightning McQueen. Malam pun tiba, ternyata SIM Zhang Fei udah diterima dan dia diperbolehkan balapan lagi. Tiba-tiba muncul Li Zhendong bersebelahan dengan poster dirinya seperti memperhatikan Zhang Fei. Dan di sini kita tahu bahwa pembalap baru berprestasi dan kaya raya tidak pernah ganti baju. Ternyata Li Zhendong adalah fan dari Zhang Fei saat dia balapan dulu karena pada saat usianya 18 tahun, Zhendong terpukau dengan gaya menyetir Zhang Fei yang tanpa takut untuk gaspol walaupun itu akan membunuhmu, kayak rokok. Dan Zhendong berniat untuk menjadi sponsor Zhang Fei untuk membantunya balapan lagi. Tapi karena gengsi Zhang Fei tidak mau dan dia memilih untuk mencari teman lamanya untuk jadi sponsornya. Keesokan harinya, Zhang Fei mencari sponsor ke mantan sponsor mobilnya dulu. Tapi dia ditolak karena pemilik itu tidak ingin produknya hancur akibat Zhang Fei menggunakan produknya. Mereka pun pergi dengan keadaan sedih. Karena kasihan, pemilik mobil itu memberikan mobil milik mereka dulu yang telah menjadi rongsokan. Malam pun tiba. Zhang Fei, anaknya dan Yuqiang mencoba membawa mobilnya kembali. Tapi mereka ketahuan pekerja di sana dan dikira maling. Sebelum mereka dikeroyok hancur di situ, datang mantan teknisi tim mereka yang kini bekerja di sana dan mereka pun berpelukan di sana. Setelah sampai ke bengkel teknisi itu, mereka pun mengenang masa lalu. Namanya Jiking. Dan Jiking kini akan membantu mereka untuk mengembalikan masa jaya mereka dulu. Dan kini mereka menuju masalah terbesar, yaitu mereka butuh duit untuk membeli semua suku cadang mobil mereka.
者享受两杆锻造活塞低摩擦手瓦高角度三用一次油烤出欧米伽 HD Plus 数据记录单元烤速副车架碳纤维车身包围尾翼 X-Track 6速序列 Karena munyak mendengar totalan Jiking, Zhang Fei pun berniat akan mencari sponsor saja. Keesokan harinya seperti biasa sejoli bak biji yang selalu berduaan ini pergi menemui target yang akan menjadi sponsor mereka. Tapi ujung-ujungnya mereka ditolak secara mentah-mentah dan disuruh pergi. Setelah itu mereka menemui teman lama Zhang Fei. Tapi ternyata saat Zhang Fei sampai di sana, temannya itu udah bangkrut dan putus asa. Alhasil dia pun pergi dari sana. Karena mereka udah merasa tidak ada jalan lain lagi, Yuking pun menyarankan untuk mencari sponsor berdasarkan rasa iba orang dengan mengikuti acara TV Adu Nasib. Setelah sampai di stasiun TV JAV, ternyata yang menjadi sponsor TV itu adalah Li Zhendong. Membuat Zhang Fei pergi karena gengsi. Tapi karena Yuking memaksa karena cuma ini jalan satu-satunya, Zhang Fei pun mencoba memaksakan diri. 突然有事了。我曾经是个赛车手，额外犯了错。我被都说成年人的崩溃是从借钱开始的。没错，我说不太出口，替代我的心声吧。Tapi sebelum Zhang Fei menunjukkan maksud dia di situ, Zhang Fei terjatuh karena waktu mereka udah habis. Tapi ternyata Li Zhendong adalah orang yang bijak. Dia pun menyuruh untuk semua tunjukkan jempol kepadanya untuk mengapresiasi apa yang dia lakukan. Tapi ya mereka masih belum mendapatkan apa-apa. Setelah bingung, Yuking pun menyarankan untuk menemui kenalannya saja. Ternyata bos Yuking mau mensponsori mereka dengan syarat di bajunya dituliskan nama pacarnya dan mereka harus bernyanyi sambil menari. 我这个人吧，自己唱歌唱不好，哎，那全国冠军在我面前唱歌跳舞。 Dan mereka pun melakukannya. Tanpa diduga bos bar itu sangat menghayati nyanyian lagu dari Zhang Fei hingga dia mengeluarkan air mata, anjay. Dan beberapa hari kemudian mobil mereka pun berhasil diperbaiki dan mereka pun test drive. Turnamen silih pun akan dimulai. Tapi saat mobil mereka sampai di sana, mobil mereka udah hancur parah. Ternyata Yuking kecelakaan saat membawa mobil itu ke tempat balapan. Dan membuat mereka mau tidak mau harus mundur dari balapan. Tapi ternyata Li Zhendong datang dan membantunya agar bisa balapan lagi. Dengan keahlian kungfu Yuking alias Bruce Lee, dia pun berhasil memperbaiki mobilnya hanya semalam dibantu kru Li Zhendong. Dan balapan pun dimulai.
Balapan itu memiliki peraturan di mana mereka akan melaju di sirkuit udah ditentukan sejauh 100 km dan waktu yang tercepat sampai ke finish ada pemenangnya. Dan semua mobil memiliki jeda 1 menit untuk setiap mobil. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Why are you gay? 赛车的王者林真东，土地上最孤独的车手了。This is probably the biggest difficulty that the drivers experience to affect the results which is why Dan dimulailah bagian Zhang Fei akan melaju di sirkuit dengan diiringi musik epik. Zhang Fei pun melaju dengan lancar. Tapi di sisi lain pembalap lain ada yang nabrak pohon, kap mobilnya rusak sampai dihalangi domba. Dan di sini mereka pun sampai di jalur yang sangat sulit. Sampai saking sulitnya, ada satu mobil yang jatuh ke jurang hingga mobilnya terguling-guling. Dan di sini yang lancar hanya Li Zhendong dan Zhang Fei dengan diiringi lagu A. Coba kalau dengerin liriknya cuma A. Dan mengingat semua yang dia lalui dan anaknya menyemangatinya dengan alat komunikasi, Zhang Fei melaju dengan kencang. Di sisi lain, Li Zhendong udah sampai trek 1 km lagi dan dia gaspol di situ. Li Zhendong sampai finish di waktu 59 menit 58,689 detik, di mana itu sangat luar biasa untuk trek 100 km. Tapi beberapa detik kemudian muncul mobil Zhang Fei dengan diiringi lagu A dan dia sangat melaju hingga batas mobilnya. Dan Zhang Fei pun sampai di finish di waktu 59 menit 58 detik, 111 detik, di mana dia adalah juara dunia turnamen Silly nggak pakai T turnamen. Tapi mobil Zhang Fei hilang kendali sampai menabrak pembatas sirkuit hingga membuat mobilnya terjun bebas dengan diiringi lagu sedih dan memperlihatkan semua pemeran tokoh di film ini. 完全看不到出弯的可能就此终结。哎呀，这样变态的车只有过了这最后一个弯道。Setelah itu, scene berpindah ke Zhang Fei dan anaknya yang balapan bapak dari teman sekelasnya Zhang Yang alias Jajang. Dan film pun tamat. Film ini seru sih, banyak komedi yang diselipkan dan mengisahkan kasih sayang bapak yang merawat anaknya sendiri. Jadi pelajaran yang kita dapat dari film ini adalah jangan balapan ilegal, ntar kamu kehilangan semuanya. Oke, terima kasih udah menonton.